Mas Respati ini yang memilih Mas Gibran, yang menunjuk. Jadi Mas Gibran ikut memilih begitu. Sebetulnya memang seperti itu atau ini nama ini digodok rame-rame oleh koalisi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast tribunsulo.com. Kali ini saya mengundang Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta, Mas Daryono. Mas Daryono, terima kasih sudah menyempatkan diri di tengah hiruk pikuk ya, detik-detik pendaftaran, setelah detik-detik pendaftaran. Masih bersedia menyempatkan diri ke kantor Tribun Solo. Mas, terima kasih Mas. Sehat-sehat Mas Daryono. Alhamdulillah sehat Mas Haji. Saya juga terima kasih ini bisa kembali ke Tribun ini. Udah agak lama saya nggak mampir ke sini. Mas, saya langsung saja Mas. Ini mengundang Mas Daryono ini tentu saya ingin menjawab ya rasa penasaran ya terhadap beberapa pertanyaan yang kemarin sempat mengambang begitu. Apalagi di detik-detik pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Solo gitu ya. Satu hari sebelum pendaftaran itu saya bisa dibilang kita semua masih belum bisa menebak ya kemana PKS akan merapat ya, akan merapat. Bahkan terakhir yang kabar yang bikin saya kaget, PKS akan maju sendiri ya begitu. Dan kemarin akhirnya sudah terjawab ya, karena deadline sudah lewat ya, tentu saja sudah terjawab. Ternyata PKS merapat ke pasangan Respati Ardi dan Mbak Astrid Hidayani begitu ya. Mas Daryono, bisa diceritakan Mas ya bagaimana cerita awal mula dan kemudian apa yang akhirnya mendasari ya PKS akhirnya mengambil keputusan itu. Jadi begini Mas Haji, saya mungkin mau mengawali bahwa pilkada tahun ini itu pilkada yang luar biasa. Saya itu ngurusi pilkada dari pilkada langsung pertama 2005. Paling dinamis gitu. Ya, 2005 itu kan pertama kali. Pilkada langsung pertama kali sampai sekarang itu saya ikut terlibat lah. Itu kalau sekarang ini ibaratnya itu sampai detik pendaftaran itu baru pasti. Karena memang yang terjadi itu dinamikanya luar biasa. Hari Senin kemarin ya, ini kan kita hari Jumat ya. Senin malam itu semua Rekom pusat itu turun semua dan namanya sama. Jadi partai koalisi, kalau yang sekarang disebut kemarin disepakati namanya koalisi terakhir yang kita sepakati, kalau nanti ganti lagi ya tergantung sama Mas Respati dan Mbak Astrid yang calon wali kota dan wakil wali kota. Sementara setahu saya dikasih nama koalisi Sapu Lidi karena kita menghimpun semua kekuatan ya yang relatif setara menjadi satu kesatuan yang kuat. Itu hari Senin malam itu sudah terkumpul semua Rekom atas nama Kanjeng Gusti Bre dengan Mbak Astrid. Hari Senin malam. Saya Senin sore itu bersama Mbak Astrid itu menerima Rekom di DPP PKS. Ya, kita foto bareng sama Presiden dan menerima Rekom ya. Terus kemudian sudah clear Rekomnya turun, saya langsung pulang ke Solo naik kereta. Mbak Astrid masih tinggal di Jakarta ngurus Rekom yang lainnya masih ada begitu. Nah, kemudian Selasa pagi itu wah pengen istirahat itu. Udah tinggal nunggu pendaftaran lah karena pendaftarannya memang direncana dari awal tuh Kamis gitu. Ternyata Selasa pagi itu terjadi sebuah hal yang luar biasa karena kita mengetahui beliau Kanjeng Gusti Bre itu mengundurkan diri. Itu saya jam 9 pagi itu mengetahuinya. Maksudnya di-confirm fix ya. Kemudian terjadi sebuah dinamika untuk bagaimana mensikapi, termasuk kami di PKS. Saya itu hari Selasa, terus Selasa siang kita ada pertemuan koalisi juga gitu, masih belum fix ya waktu itu karena kalau memang beliau mundur berarti kan alternatifnya tinggal ada dua yang berkembang di konteks koalisi karena ada nama dari Golkar yang mencalonkan wakil juga, dari PKS juga ada. Waktu itu karena kalau dari Golkar yang maju Mbak Sekar ya, kan perempuan-perempuan itu ya kurang imbang lah begitu. Akhirnya waktu itu sempat wacananya dengan PKS. Wah, kami langsung komunikasi dengan DPP dan disambut dengan luar biasa waktu itu. Makanya muncul waktu itu sempat nanti kalau teman-teman koalisi yang lain juga tidak tidak solid misalnya begitu, udahlah kita maju sendiri aja begitu.
Maka muncul wacana PKS mau maju sendiri begitu. Artinya sudah menyiapkan pasukan lah, Udah kita sudah menyiapkan siapin. peluru begitulah. Udah kita siapin sampai Selasa malam itu ya. Selasa malam, wah itu yang namanya telepon itu hampir nggak berhenti lah. Koordinasi dengan teman-teman di Solo, koordinasi dengan Jakarta, koordinasi dengan di wilayah Semarang gitu. Sampai saya ngumpulin teman-teman PKS Rebo pagi untuk memastikan, deh kita kumpul. Wah udahlah kita tutup mata karena sudah waktu nggak habis, sudah mau habis kita langkah sendiri. Selasa malam. Itu enggak, saya Selasa malam memutuskan pokoknya Rabu pagi kumpul untuk kita putusin mau kemana kita PKS gitu. Rabu pagi kita kumpul. Nah, waktu itu kan sebenarnya kalau misalnya dengan ngundang saya Rebo itu juga jawabannya juga nggak tahu gitu ya. Rebo loh bayangkan, H-1 pendaftaran itu. Bisa jadi podcastnya masih diedit, sudah beda. Sudah berubah gitu. Beda, ya. Di posting udah berubah gitu. Jadi bisa lucu. Rebo pagi itu kita masih pembahasan itu masih terjadi geser kanan, geser kiri, geser kanan, geser kiri begitu. Cuma waktu itu nama Mas Reswati Ardi sudah muncul Rebo pagi itu. Akhirnya kita konsolidasi dengan teman-teman koalisi. Sudahlah akhirnya Rebo itu fix. Rebo sore lah itu sepakat semua, oke clear ya. Kita Rebo malam ada pertemuan untuk persiapan pendaftaran hari Kamis. Jadi pertemuan dengan koalisi yang lain, dengan koalisi semuanya ngumpul hari Rebo malam tuh. Alhamdulillah semua partai pengusung ataupun yang berusaha mengusung, walaupun nanti kalaupun nggak jadi pengusung itu terkendalanya hanya karena administrasi. Bukan karena niatannya nggak mau jadi pengusung, tapi sebenarnya berniat pengusung semua. Tapi kalaupun ada yang terkendala administrasi akhirnya menjadi pendukung itu ya karena memang waktunya yang nggak bisa ngejar. Bisa dibayangkan putusan hari Rebo malam, Kamis harus sudah daftar kan gitu kan. Perjalanan rekom dari Jakarta ke Solo aja butuh waktu kan Mas gitu. Jadi begitu. Alhamdulillah diputuskan Rebo malam itu kumpul semua. Alhamdulillah itu menjawab semua keraguan kita di koalisi. Jangan-jangan kan ketika berubah calon itu menjadi nggak sulit kan. Alhamdulillah Rabu malam itu kumpul semua lengkap. Jadi semua partai pengusung ini datang semua. Ketua sekretarisnya kumpul semua dan menyatakan komitmen untuk tetap mendukung koalisi, bergabung di koalisi dan mendukung pasangan Mas Reswati Ardi dan Mbak Astrid untuk jadi calon wali kota dan wakil wali kota dari partai koalisi Sapu Lidi ini. Gitu Mas Haji. Clearnya begitu. Makanya ketika misalnya Kamis saya diajak podcast ya sebenarnya juga kalau Kamis pagi sudah clear gitu loh. Resminya memang Kamis siang kita daftar. Begitu. Mas, masih belum terjawab penasaran saya, Mas. Kenapa kok kira-kira opsi tadi ya yang PKS itu sebetulnya sudah punya peluru sendiri untuk dilepaskan begitu. Kenapa itu nggak ditarik pelatuk itu? Kalau boleh jujur ya, Rekom itu sebenarnya udah siap. Rekom PKS maju sendiri udah ready di DPP. Saya waktu dikabari kalau teman-teman Solo ini udah clear, Rekom diluncurkan ke Solo. Gitu. Waktu itu kita berpikirnya begini, oke lah bahwa kemudian dengan keputusan MK PKS Solo bisa mencalonkan sendiri. Mandiri. Gitu. Dan kemudian ketika kita juga mengusung calon dari kita, barangkali relatif aman secara persepsi atau prasangka publik ya. Secara pencitraan aman gitu. Tetapi kita berpikir bahwa kontestasi pilkada ini kita bukan hanya berpikir partisipasi, kita berpikirnya bahwa kita ingin berperan aktif dan secara total dalam konteks kita ingin ikut pilkada dan kita ingin bahwa yang kita usung ini adalah kemudian bisa menang. Kalau cuma ikut pilkada, saya kira maju sendiri sebagai partai pengusung tunggal itu bisa. Tetapi kalau untuk menang itu pertanyaan yang banyak diskusi di belakangnya harus dilogika dengan baik. Jadi akhirnya kita memutuskan kita barangkali tahun ini periode ini kita masih menahan diri, kita mengalah dan nanti akan kita komunikasikan dan semua unsur. Dan alhamdulillah kalau keputusan kita bahwa kita nggak jadi maju, kita juga kemudian mendukung tetap di koalisi ini sudah kita selesaikan di konteks internal secara baik. Alhamdulillah begitu. Jadi insya Allah keputusan ini bukan keputusan pribadi saya sebagai Ketua DPD, tapi keputusan bareng di Partai Keadilan Sejahtera Kota Solo secara terwakili oleh unsur-unsur yang memang punya kewenangan untuk memutuskan. Mas, gitu. Artinya DPP itu menyerahkan ke Solo, ke PKS Solo untuk PKS Solo kan sudah menyiapkan nih, dan kemudian kan itu sudah mendapatkan
restu gitu ya dari pusat begitu ya. Nah, terus kan nggak jadi, akhirnya memilih untuk berkoalisi. Nah, pilihan untuk berkoalisi ini sebetulnya keputusan dari Solo atau dari pusat? Tidak bisa dikatakan keputusan Solo saja, Mas Aji. Jadi kan kita diminta presentasi ya. Rapat online itu kan diskusi panjang. Iya. Jadi istilahnya waktu itu dari DPP itu bertanya, kalau kamu maju sendiri nih peluang menangmu gimana lah? Kalau ditanya gitu kan kita bingung jawab ya gitu. Iya. Jadi waktu itu kalau ditanyanya bahwa berani nggak maju sendiri, jawabannya berani. Menang nggak tahu, dan kalau di logika kemenangannya masih jauh begitu, masih jauh. Jadi makanya loh kalau begitu lo ngapain gitu loh. Pertanyaan itu kan mesti diskusi ketika kita presentasi, diskusi akhirnya juga di Jakarta juga terjadi diskusi juga begitu. Dengan termasuk komunikasi di Jakarta, saya kira juga tidak mungkin tidak ada komunikasi dengan rekan-rekan partai yang lain. Makanya akhirnya kalau begitu jangan maju sendiri begitu. Ya. Jadi bukan berarti bahwa kemudian oke, kalau mau maju sendiri kita restui, nggak begitu. Dari DPP juga kita ditanya, didedes, diminta presentasi data, dan kemudian juga diminta untuk memberikan gambaran strategi untuk pemenangan, bukan hanya sekedar presentasi calon saja. Gitu. Tapi ke depannya bagaimana logika kemenangannya ditanya juga, bagaimana logika untuk kemenangannya. Jadi bukan hanya sekedar ya ini barangkali juga yang saya kira memang putusan ini putusan yang logis lah, bukan emosional. Kalau kemarin kita bersemangat maju sendiri itu menurut saya memang agak emosional. Karena waktu itu saya juga berpikir ini kalau nggak jelas malah nggak pasti semua gitu. Kami harus memberikan sebuah langkah terobosan agar membuat arus. Ya, alhamdulillah sebelum itu terjadi ternyata sudah ada kemudian konsolidasi, kita laporkan lagi ke pusat, ke DPP, dan kemudian di DPP juga memverifikasi laporan kami. Akhirnya diputuskan juga, oke, kalau begitu ini saja. Nah, gitu. Jadi pilihan terakhir tetap kita bukan di Solo, tetap di DPP. Gitu. Oke. Mas, bicara soal siapa yang diusung PKS begitu ya, dan koalisi begitu ya, Mas Respati Ardi. Saya sebagai wartawan tidak bisa menutup mata dengan apa yang saya lihat di lapangan, ekspresi masyarakat ya, suara-suara di media sosial begitu. Saya tidak bisa berbohong menangkap bahwa ada kekecewaan setelah Gus Dibre itu mundur ya. Kemudian penggantinya pun juga seolah-olah di media sosial itu ada ekspresi ini siapa ya. Mungkin parameternya pertama dari ketika masa pemanasan pilkada, wajah beliau nggak banyak di baliho-baliho begitu. Nggak muncul malahan. Kemudian di beberapa survei juga nggak ada. Saya coba cari begitu ya, nggak ada begitu ya. Terus kemudian ternyata nama ini yang dipilih. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, itu oke lah, itu berikutnya ya. Tapi intinya kan ada perbedaan yang signifikan dari seorang Gus Dibre menjadi seorang Respati Ardi begitu. Sementara di pihak lawan kandidatnya, kontestannya jauh lebih terkenal ya. Elektabilitas dan popularitasnya di bawah Gus Dibre, nomor 2 Pak Teguh kan nomor 2 di beberapa survei. Betul. Apakah ini nggak dilihat PKS ini sebagai sebuah rasio kemenangan yang tadi Mas Daryono sebutkan? Memang gini, karena mungkin terjadinya di last minute, kita mesti sebuah keputusan diambil itu mesti ada sesuatu ya, plus minus. Kita sadari betul bahwa ketika muncul nama Mas Respati Ardi ini juga kita pertama-tama sebelum muncul nama baru itu, ketika kita mendengar Gus Dibre itu mundur, kita juga pasti menyayangkan. Kita juga kalau ditanya PKS kecewa nggak? Ya saya mengatakan kecewa. Cuma kan kita harus menghormati ya. Putusan itu kan sesuatu yang hak dan kewenangan pribadi ya. Beliau, kita menghormati keputusan beliau, apalagi alasan ini menurut kami alasan yang sangat kuat beliau mundurnya itu, dan kita menghormati. Cuma kalau saya melihat begini, mengapa kemudian muncul Mas Respati? Karena kebetulan Kanjeng Gus Dibre ini ketika masuk dalam ranah mulai istilahnya bersentuhan dengan politik, beliau inilah yang menjadi kayak semacam pendampingnya. Istilahnya memang selama ini kami PKS berkomunikasi dengan Kanjeng Gus Dibre ya lewat Mas Respati ini. Oh gitu. Kalau saya dengan beliau itu sudah sejarahnya cukup panjang. Saya kenal beliau dan perurusan konteks politik dari tahun 2019 pemilu presiden itu saya sudah bekerja sama dengan beliau cukup lama, sehingga kita juga
tahu betul tentang kapasitas Mas Respati ini. Kalau kaitan dengan kapasitas politiknya, memang tidak diragukan. Kapasitas pribadinya. Kalau popularitas ini yang menjadi catatan. Jadi buat kami, ini jadi PR. Memang ketika kita kemarin memutuskan juga saya menyampaikan PR kita masih tentang popularitas dan elektabilitas. Langkah pertama aja yang popularitas saja masih jadi PR, apalagi elektabilitas. Ini jadi PR pertama. Makanya ini buat kita di koalisi jadi PR bersama dan kita akan coba untuk mengangkat popularitas ini jadi PR pertama kan begitu. Kalau kemarin yang maju Kanjeng Gus Dibre dengan Mbak Astrid, saya kira PR itu sudah lewat. Gitu. Ya, istilahnya kita memang ada PR yang lebih berat. Kalau naik sepeda itu lepas tangan gitu. Kalau kemarin nggak ada perubahan, saya tidurnya udah nyenyak Mas. Gitu. Kalau sekarang kita masih cukup berat lah untuk bukan cukup berat, harus bekerja keras. Gitu. Kalau yang lainnya, jadi gini. Memang secara personal Mas Respati ini ada satu catatan kaitan popularitas. Bukan catatan masalah kapasitas pribadi gitu. Makanya menurut kami itu lebih bisa kita push dibandingkan kalau berkaitan dengan kapasitas. Gitu. Makanya itu bisa diterima oleh teman-teman koalisi juga karena memang secara personal beliau sudah relatif dikenal di teman-teman koalisi ini secara pribadi. Dan secara lebih mendalam gitu bahkan bahkan untuk teman-teman di Gerindra di Golkar itu jauh lebih mengenal beliau gitu lebih lama. Saya dengan di PKS saja sudah sangat kenal. Jadi main behind scene gitu ya? Betul. Ya ini saatnya beliau tuh bukan hanya jadi di belakang layar tapi menjadi aktor yang tampil. Tapi Mas pertanyaan yang tadi belum terjawab Mas. Oke, Mas Respati punya kemampuan yang dirasa Mas Daryono baik begitu. Tapi bagaimana hitung-hitungan kalau misalnya dengan lawan begitu? Kenapa nggak memilih pihak satunya? Ya. Kan masih ada waktu kemarin untuk mengubah keputusan itu. Karena memang proses ini sudah panjang ya. Jadi prioritas kami yang pertama adalah mempertahankan koalisi, itu prioritas pertamanya. Mempertahankan koalisi yang itu menjadi misi. Kan kita memang dari awal, saya kalau ditanya kaitan dengan pemilu pilkada Mas ya, dengan pilkada itu ke PKS, apa langkahnya? Langkah pertama itu koalisi dulu, karena PKS tidak bisa mencalonkan sendiri waktu itu ya. Kami itu harus berpikir langkah pertama koalisi calon nomor 2 kalau buat kami, gitu loh. Dari awal saya konsisten dengan yang saya sampaikan ini bahwa kami berpikir koalisi dulu calon nomor 2. Sehingga ketika kemarin ada permasalahan dengan calon, maka yang kemudian berubah itu bukan kemudian koalisinya, tapi solusi calonnya begitu. Asalkan koalisinya masih solid ini. Dan alhamdulillah juga terbukti masih solid. Jadi calon nomor 2, baru kemudian kita ganti. Nah, ketika seperti itu, maka ini menjawab pertanyaan tadi yang Mas Aji sampaikan. Kalau buat kami, komitmen ini menjadi sebuah garis perjuangan yang di PKS itu sesuatu yang jadi dasar langkah kami sehingga kami tidak ingin terlihat menjadi orang yang mencela-mencela. Walaupun barangkali hasilnya akan berat buat kita, tidak apa-apa. Menurut kami itu sebagai sebuah harga yang harus kita bayar terkait dengan bagaimana kami membuktikan bahwa komitmen ini jauh lebih kita pegang dibandingkan dengan pragmatisme yang barangkali akan lebih bisa dilihat begitu Mas Aji. Ya kita pingin sambil pilkada, sambil kontestasi politik itu ya kita pingin tetap pendidikan politik lah. Buat kami sendiri maupun buat masyarakat. Gitu. Mas, waktu sebelum pendaftaran itu ada nggak ini di dalam hati Mas Daryono begitu? Itu misalnya khawatir jangan-jangan nanti berapa menit atau berapa jam gitu sebelum yang itu ada salah satu partai di koalisi itu yang cabut gitu. Ada nggak gitu Mas? Sebagai manusiawi begitu kan? Ada nggak? Saya deg-degannya itu di hari Rebonya Mas. Kalau hari Kamis alhamdulillah sudah clear gitu. Gitu ya. Kalau hari Kamis bagus sudah tenang saya. Kalau Rebo itu memang deg-degan gitu. Karena ya itu logis ya saya kira manusiawi. Manusiawi. Apalagi politik kan. Apalagi politik begitu semua mungkin dan bisa begitu.
istilahnya kita aja sempat menyampaikan bahwa kami akan maju sendiri kan, Iya, gitu. iya. Kita akan maju sendiri itu sempat kita sampaikan. Karena dalam konteks politik ya itu pilihan, Biasa. pilihan. Dan kita akan sangat menghormati ketika ada perubahan. Tapi waktu itu memang kami menyampaikan bahwa teman-teman kalau saya senantiasa kalau ketemuan dengan partai-partai koalisi itu menyampaikan, kalau kita solid dalam konteks koalisi, masalah apapun akan bisa kita selesaikan bareng-bareng. Gitu. Ya tadi kita konsepnya makanya kemudian koalisi Sapulidi ini kan selama kita masih dalam satu kesatuan, walaupun unsurnya adalah sebuah batang lidi yang kecil dan tidak ada tenaga, nggak ada kekuatannya, ketika dijadikan jadi sesuatu yang sangat kuat. Dan saya berharap ini memang jadi sebuah filosofi yang kita pegang bareng-bareng, terutama di teman-teman koalisi ini. Agar bisa istilahnya dengan koalisi yang kita pegang ini menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang jadi PR. Iya, iya. Makanya ya kalau ditanya deg-degan banget gitu. Makanya saya mengatakan Rebo itu sampai siang, waduh kita mau ngomong apa gitu ya. Ya terjawabnya selesai permasalahan deg-degan itu Rebo malam Mas. Ya ketika ketemu bareng kumpul semuanya menyampaikan komitmen dan membuktikan dengan rekomnya. Kalau sekarang namanya B persetujuan KWK ya kalau nggak salah itu. Rubah-rubah dulunya B1 KWK jadi B persetujuan KWK, pokoknya gitulah, rekom lah gitu kita mengatakan. Mas, ini saya tanya to the point ya. Yeah. Mungkin agak nyelekit, tapi saya tahu Mas Daryono ini orangnya open minded gitu ya. Kalau tanya dijawab, kalau nggak tahu jawabannya sudah nggak jawab gitu aja Mas Daryono itu. Deg-degan jadi saya masanya. Mas, banyak yang bilang dari gestur ya elit politik di Jakarta begitu ya, perilaku para politisi di Jakarta itu banyak yang bilang PKS ini sudah lelah menjadi oposisi, lawan pemerintah gitu. Nah kebetulan di Solo saya nggak menyangka pasangan Respati dan Astrid ini sangat lekat ya, dengan pemerintahan, sangat lekat dengan Mas Gibran. Saya langsung bilang saja gitu. PKS di Solo kebetulan juga merapat ke pasangan ini begitu loh. Ya. Apa betul nggak sih Mas kalau ada kecenderungan atau misalnya instruksi dari DPP begitu, kalau misalnya udah ikut yang ini aja lah, ikut pemerintah saja? Saya jawabnya gini Mas, sejarahnya Mas Gibran itu bukan dari partai koalisi ini loh. Mas Gibran itu dulu lekatnya dengan yang sekarang jadi lawannya. Jadi kalau dikatakan saya merapat kepada penguasa yang mana dulu begitu loh. Gitu, penguasa yang mana dulu? Karena kalau dikatakan penguasa, dulu yang mengusung Mas Gibran dan bapak beliau ya, Pak Jokowi. Itu siapa gitu loh. Jadi kalau saya gini, saya merapat ke ini juga akan dikatakan sebagaimana jenengan, saya merapat ke sebelah, pasti juga dikatakan loh merapat ke sana, mesti ada yang menyampaikan begitu Mas Aji. Kalau saya menyampaikan begini, dalam politik ya, putusan itu ada risikonya. Oposisi ataupun koalisi ya, maksudnya oposisi atau bergabung, itu pasti ada positif ada negatifnya. PKS sudah pernah dua-duanya. Kita masuk dalam sistem istilahnya koalisi di waktu Pak SBY. Kita menjadi oposisi di waktu Pak Jokowi. Kita semuanya sudah. Dan kami menurut saya PKS itu bisa menunjukkan ketika kita koalisi kita tetap konsisten dengan apa yang kita bawa, apalagi ketika kita oposisi. Maksudnya begini, ketika waktu kita koalisi dengan Pak SBY, yang paling vokal untuk menyuarakan, bahkan kita ikut keputusan pemerintah juga kita kritisi, PKS Mas. Gitu. Ya, jadi saya kira sejarah itu bukti, fakta itu bukti. Kalau sekarang ada masyarakat, ada teman-teman, bahkan bukan hanya masyarakat ya, kader sendiri gitu, konstituen kita, simpatisan kita itu protes itu banyak gitu ke saya. Saya menyampaikan ya objektif saja. Politik itu tidak sesuatu yang sesuai dengan semua keinginan kita. Kita harus objektif. Adanya fakta seperti ini, kenyataannya seperti ini. Kita pilih mana nih? Oposisi ada risikonya, koalisi ada risikonya. Kebetulan misalnya, kalau sekarang kan DPP belum memutuskan. Walaupun mungkin orang bisa menebak arahnya. Tetapi namanya politik semuanya mungkin. Toh juga kita di PKS tidak semuanya linear loh Mas. Solo kebetulan orang mengatakan, oh iya Solo linear koalisi.
Ya, karena kebetulan kita bergabung dengan semua partai kecuali yang kemarin mengusung Mas Gibran begitu. Gitu. Kemudian apa namanya? Ada nggak yang lain? Ada, yang beda banyak gitu loh. Nggak usah jauh-jauh, Boyolali beda gitu. Iya. Boyolali beda, terus kemudian Karanganyar beda nggak ya? Kayaknya kalau Solo Raya itu Iya. berwarna-warni gitu. Warna-warni. Klaten pun juga Klaten beda menyatu. Iya. Jadi beda sekali. Makanya ini jadi sebuah hal yang saya kira pembuktian bahwa ya politik begitulah. Ya. Misalnya kalau kita berbicara tentang bangsa dan negara tidak bisa ngomong tentang pribadi ataupun kelompok secara kecil saja. Pertimbangannya mesti banyak. Kalau konteks lokal kan lokal ya Mas ya. Solo lokal gitu. Yang barangkali nasional berbeda lagi gitu. Kita harus memahami begitu. Artinya pasti ada goalnya ya. Ya. Semua keputusan itu ada goalnya dan goal itulah yang dilihat PKS gitu ya. Ya kami mohon doa lah kalau misalnya istilahnya kepada masyarakat teman-teman yang selama ini barangkali menjadi pendukung PKS ataupun yang peduli dengan kami. Saya kira itu menunjukkan bahwa saya berbahagia gini. Kalau banyak yang protes berarti banyak yang cinta dengan PKS nih. Gitu. Ribet sih kita jawabin WA, jawabin telepon yang orang protes marah-marah gitu. Tapi kadang-kadang yang merenung, ini kan marah karena cinta ya, karena senang ya, karena peduli. Mungkin kalau yang lain dicuekin tuh, kalau kita enggak gitu. Ya kita oke lah, alhamdulillah masih pada peduli, masih pingin PKS tetap dengan garis perjuangan yang lurus. Ya kami mohon doa agar tetap kita bisa istiqomah. Jadi buat saya yang kebetulan sekarang di Solo ini jadi penanggung jawab ya, Ketua PKS Solo, ya saya mohon doa pada Mas Aji dan teman-teman Tribun di sini, masyarakat, ya doakan kami tetap istiqomah lah. Karena memang terus terang, ya putusan itu susah Mas, berat gitu. Kita nimbang itu debatable semua kan, itu datanya kan. Tahunnya nanti kan kalau udah selesai gitu. Gitu. Mas, tapi ini menimbulkan keriuhan nggak sih Mas di internal begitu? Oh, pasti. 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 Keriuhan pasti. Apalagi ketika misalnya yang paling besar itu sebenarnya kemarin kita termasuk kena imbasnya juga Mas Haji. Saya sedikit cerita di balik layarnya gitu. Kita sempat dengan DPP itu debat sengit kaitan dengan pilihan. Jadi keputusan Solo ini awalnya itu sempat berbeda dengan pusat. Sampai akhirnya kita mengikuti dan menerima keputusan dari DPP. Karena apa? Karena memang ya para istilahnya di pusat itu ya presiden dan jajaran di DPP juga sangat ini terpengaruh dengan suara begitu. Kasusnya di Medan, kasusnya di Jakarta, Tangsel. Alhamdulillah juga kita melihat bahwa dengan adanya banyak revisi ya. Di Tangsel direvisi begitu. Kemudian di Jawa Barat kita mengajukan sendiri. Itu bukan putusan reaktif menurut saya. Putusan yang berdasarkan pada analisis yang lebih objektif gitu. Alhamdulillah ketika putusan itu diambil ya menjawab keraguan tentang PKS. Termasuk juga kalau sekarang saya enak kalau ada orang yang masih ke PKS itu karena kebetulan sudah ada klarifikasi dari yang kemarin sempat dilakukan ketemuan di DPP itu kan banyak yang sudah posting ya klarifikasinya. Bukan dari PKS tapi beliau-beliau yang secara tokoh datang klarifikasi mempublish hasilnya. Alhamdulillah itu saya senang. Saya kirim itu saja. Kalau itu nggak diterima ya sudah. Apalagi omongan beliau yang lebih kredibel dibanding saya, Ustaz Bastian Nasir, atau siapa lagi yang dari Persis itu ya, Ustaz. Itu aja nggak diterima, apalagi omongan saya, ya sudah mending saya diem gitu loh. Mas, gitu. Saya tanya satu lagi. Oke, Mas. Ya. PKS pasti harus tahu siapa yang diusung ya. Sampai sedalam-dalamnya harus tahu mestinya. Kan nggak boleh sembarangan mengusung siapa yang akan dijagokan oleh PKS begitu. Saya tertarik kemarin itu membaca laporan wartawan di lapangan Pak Ardianto Gerindra Solo ya, sempat mengatakan kalau Mas Respati ini yang memilih Mas Gibran, yang menunjuk. Jadi Mas Gibran ikut memilih begitu. Sebetulnya memang seperti itu atau ini nama ini digodok rame-rame oleh koalisi? Kalau saya memang konteks yang dikatakan Mas Ardianto saya nggak tahu ya. Itu beliau yang menyampaikan kalau misalnya klarifikasi ke beliau aja gitu. Saya kurang paham detailnya mengapa beliau menyampaikan itu. Yang kedua,
memang ketika memunculkan nama alternatif, itu kan kita memilih yang paling bisa diterima oleh semua partai koalisi. Itu yang penting. Ketika PKS mengusulkan waktu masih Kanjeng Gusti Pri sebagai wali kota, kita ingin jadi wakil gitu ya. Versi kita paling logis karena PKS kursi terbanyak di koalisi. Ya. Kemudian ketika teman-teman Golkar juga mengusung Mbak Sekar sebagai calon wakil, juga versi Golkar juga itu yang paling kredibel karena secara ketokohan lebih populer. Ya. Mengapa kemudian kita waktu itu menerima Gusti Pri dan Astrid? Itu karena pertimbangan, nama ini yang paling bisa diterima semuanya. Oke, kalau misalnya kader kami yang dimunculkan apakah itu Mas Sugeng atau Mas Abdul Qadir, ada yang sudah yang protes. Nanti ada banyak yang protes kan nanti loh, gak jalan nih gitu loh. Demikian juga kalau Mbak Sekar gitu. Mbak Sekar gitu. Akhirnya yang diterima ini, ya sudah alhamdulillah gitu. Termasuk ketika Kanjeng Gusti Pri mundur, siapa nih yang jadi wali kota? Pusing juga kita mikir. Yeah. Kita sempat munculkan nama juga. Ya udah, PKS berani nggak ya? Berani tak gitu kan saya. Ketika ditanya teman-teman, PKS berani ada nama nggak? Ada kita. Kemarin jelas sudah kita sodorkan nama kader kita ini. Yang dimuncul ada Mas Sugeng, yang di survei juga lumayan bagus ya. Betul. Jadi kemudian ada Mas Abdul Qadir Audah yang sudah pasang baliho kemana-mana gitu. Nama saya juga muncul gitu. Kita berani. Tapi masalahnya gimana teman-teman gitu. Mau nggak gitu. Nah, ketika kemudian digodok, nah, ya itu tadi. Memang harus kita mencari orang profil yang diterima semuanya. Gitu. Ya munculnya salah satu namanya Mas Respati Ardi itu kan karena itu, Mas. Beliau termasuk profil yang diterima, istilahnya beliau itu di tengah-tengah lah gitu. Ya dekat dengan PKS ya lumayan dekat dengan Mas Ardianto Gerindra juga dekat dengan Golkar juga dekat begitu kan. Jadi alhamdulillah ini sosok-sosok yang bisa diterima ini yang kita butuhkan. Tapi tidak ada cerita itu dari nama itu dari pertimbangan Mas Gibran begitu, tidak ada disodorkan oleh Mas Gibran. Saya kurang tahu persis kalau ada masalah tersebut, Mas. Itu barangkali ya monggo nanti klarifikasi. Tapi siapa yang pertama kali mengusulkan begitu? Kan nggak mungkin ini tiba-tiba semuanya bawa nama Mas Respati begitu. Logisnya begini. Karena beliau yang ngawal selama ini yang dampingnya Kanjeng Gusti Pri kemana-mana. Jadi ya profil yang dianggap paling bisa tetap mempertahankan jejaring yang sudah dibuat oleh Kanjeng Gusti Pri itu, ya Mas Respati. Itu alasan logisnya. Jadi supaya yang kemarin dibangun tidak hilang semua. Nah, paling logis begitu. Dan kita menerima alasan itu. Beda misalnya nama yang dimunculkan Sugeng Rianto misalnya. Oh berarti start ulang nih, benar-benar start ulang gitu. Apa yang kemarin dilakukan Kanjeng Gusti Pri itu ibaratnya hilang. Kalau Mas Respati yang muncul, apa yang kemarin sudah dilakukan Kanjeng Gusti Pri untuk kemana-mana, jejaringnya sudah dibentuk. Karena memang beliau kemarin yang berada di belakang layar untuk membersamai Kanjeng Gusti Pri untuk melakukan itu semua. Mas, pesan dari Mas Daryono, Mas, setelah mengalami hiruk pikuk kemarin, apa Mas? Mungkin ada pelajaran apa ya yang dipetik oleh PKS Solo begitu, Mas? Silakan Mas disampaikan, Mas. Tapi ini bukannya terjadi di kita loh ya. Oh iya. Di sebelah juga sampai last minute loh. Dan saya kira juga orang-orang juga. Di sebelah pun juga kejutannya nggak kalah loh kejutannya itu. Bahkan yang kampanye pun akhirnya jadi nggak dipilih kan. Ini pelajarannya begini kalau saya melihat ya, yang pasang baliho itu jangan GR. Yang popularitas saya tinggi juga nggak boleh terlalu pede. Iya. Karena memang saya kira ini jadi pelajaran besar bahwa politik itu sesuatu yang memang seni. Seni itu memang kita harus siap dengan segala macam kemungkinan. Yang kedua, kita juga ingin mengembalikan pelajaran politik di Indonesia seperti apa. Memang gini, kita agak prihatin ketika kemarin sempat menunjukkan bahwa pemodal besar itu menyelesaikan masalah. Ini menunjukkan bahwa ini tidak. Karena politik itu ada mekanisme. Kita di Indonesia memakai politik yang presidensial ya, ada partai politik. Jadi kalau pingin masuk dalam konteks politik, silahkan aktif dalam konteks partai politik yang jenengan pilih. Berkarir di situ untuk kemudian bisa muncul. Karena nama-nama yang muncul ini juga tidak serta-merta muncul dengan konteks kemudian tiba-tiba begitu. Saya kira ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bersama bahwa masing-masing kita harus bisa melakukan sesuatu secara bertahap. Yang kedua ya tadi, kemungkinan itu
hanya pasti ketika sudah terjadi. Sebelum terjadi, kita harus siap dengan semua kemungkinan yang ada. Sampai detik-detik terakhir ya Mas ya. Terakhir betul. Politik itu Benar-benar last minute. Betul-betul last minute gitu. Bukan hanya di kita tapi di sebelah juga sama gitu. Sepakat. Mas Daryono, terima kasih. Iya, Mas Haji. Insight dan sharingnya buat kami semua di sini. Memang detik-detik yang menegangkan, Mas. Luar biasa. Kita semua doakan yang terbaik untuk PKS. Amin, matur nuwun. Untuk kedepannya. Yeah. Tribuners, demikian ngobrol kita dengan Mas Daryono dari PKS Kota Surakarta. Kita bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.